Ibu juga selamat datang, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bandung beserta Ibu, yang terhormat Bapak Menteri Tenaga Kerja yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Insinyur Maruli Hasolohan PhD, yang terhormat Kepala SKPD Sekota Bandung, Bapak Ibu sekalian, para undangan serta peserta Joper yang kami hormati. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat melakukan kegiatan acara Joper. Perlu saya laporkan kepada Bapak Wali Kota bahwa Joper ini dilakukan atas kerjasama pemerintah Kota Bandung bersama Kementerian Tenaga Kerja, dan pada saat ini telah hadir sekitar 35 perusahaan yang insya Allah akan menerima pekerja sekitar 2.500 sampai 3.000. Wali Kota yang kami hormati, barangkali itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya mohon perkenan Bapak untuk bisa membuka Joper ini, dan tentunya mudah-mudahan kegiatan ini ada guna dan manfaatnya dan senantiasa diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Wali Kota Bandung, orang hebat, orang terkenal nih, karena prestasinya, Insinyur Ridwan Kamil, Master of Urban Design. Yang saya hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pak Tono Rusdian Tono, para Kepala SKKPD dan Muspida Kota Bandung, para pejabat Eselon 2 Kemenaker, Direktur HRD perusahaan peserta Joper, para undangan dan adik-adik pencari kerja yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Wali Kota dan hadirin yang berbahagia, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu di sini dalam rangka mengikuti acara pameran kesempatan kerja daerah Kota Bandung atau yang kita sering sebut Job Fair, melalui program perluasan dan penempatan kerja. Dan ini kita dapat lakukan bersama-sama dengan upaya meningkatkan kualitas SDM, lalu juga memberdayakan pengangguran. Jadi adik-adik sekalian juga mungkin kalau memang tidak bisa diterima di tempat bekerja yang formal, itu juga diberikan kesempatan oleh negara, baik itu pemerintah pusat maupun juga pemerintah Kota Bandung, itu untuk menjadi wirausaha. Jadi menjadi wirausaha yang tangguh. Dan saya mendengar tadi sangat hebat nih, Pak Kang Emil menyatakan bahwa untuk menjadi wirausaha atau berusaha itu nggak usah minta izin yang repot-repot, langsung aja, dan juga tetapi harus mengikuti aturan. Jadi upayanya ini sangat besar, bukan hanya untuk memperluas kesempatan kerja, tetapi juga bagaimana memberdayakan daripada pencari kerja. Sekali lagi selamat, dan kami dari Kementerian Ketenagakerjaan sangat berterima kasih nih pada kita selalu menyebut Kang Emil atas upaya-upayanya dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran. Selanjutnya saya atas nama Kementerian Ketenagakerjaan RI menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemkot Bandung, terutama Pak Kang Emil ini yang sangat mendorong untuk mengurangi pengangguran, lalu juga kepada penyedia lowongan kerja di sini sangat berguna, bahwa 2.500 sampai 3.000 itu adalah suatu usaha yang baik, dan kita harapkan dalam 2 hari ini akan terisi sebagian besar. Tetapi tidak berarti bahwa kalau yang tidak terisi itu akan hilang. Kita harapkan bapak-bapak atau adik-adik yang
yang tidak dapat kesempatan pada saat ini dapat meningkatkan melalui pelatihan kerja, meningkatkan kompetensinya. Yang tadinya komputer nggak begitu jago, dilatih lagi. Yang tadinya bahasanya kurang baik, ditingkatkan. Sehingga memperluas choice atau pilihan di kemudian hari. Saya rasa demikian apa yang kami harapkan dan kami sampaikan. Semoga adik-adik nanti dapat mendapatkan suatu hal yang berguna, dan juga kepada pengusaha, pengguna juga mendapatkan tenaga kerja yang kompeten yang akan meningkatkan produksi dan upaya daripada perusahaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Dilanjut nanti akan kita pembukaan secara official nanti di depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Pak Maruli Hasiloan selaku staf ahli Kementerian Ketenagakerjaan, mewakili Pak Hanif Dahiri. Alhamdulillah, selamat datang di Kota Bandung yang di zaman saya identik dengan kota banyak inovasi, Pak. Nanti saya akan sampaikan inovasi di ketenagakerjaan. Pak Tono Rusdiantono, ya, ini orang Jawa yang nyunda, kira-kira begitu ya. Namanya Tono tapi polanya berulang, jadi kayak Ajat Sudrajat, Pak Tono Rusdiantono. Ini Kepala Dinas Ketenagakerjaan kami yang baru. Saya titipi tugas, satu, mengurangi pengangguran sebesar-besarnya. Dua, melatih SDM Kota Bandung untuk kelasnya bukan kelas kota, bukan kelas nasional, tapi minimal kelas ASEAN, kira-kira begitu. Ya. Ketiga, menjamin fair dalam hubungan relasi perusahaan dan pekerja. Maka dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah konsep namanya Equal Opportunity Employer, bahasa Inggrisnya. Artinya perusahaan tidak boleh mendiskriminasi. Mau dia orang disabilitas, dia orang apa, tidak boleh mendiskriminasi selama dia bisa perform terhadap tugasnya, kayak gitu. Nah, dari wajah-wajahnya saya tahu ya, ini wajah-wajah haus cinta dan haus pekerjaan. Saya cuma mengingatkan ya, tugas anak-anak itu sekolah, tugas orang dewasa seperti kita bekerja, itu sudah hakikatnya begitu. Nah, bekerja, mencari pekerjaan itu seperti mencari jodoh, ya, tidak mungkin langsung berhasil. Hidup itu tidak selalu seperti yang kita harapkan. Saya di Amerika pernah dipecat sebagai arsitek. Bukan sayanya bekerjanya nggak benar, perusahaannya mau bangkrut karena usahanya drop. Apa yang saya lakukan? Saya siapkan lamaran pekerjaan. Ini saya di negeri orang ya, sudah di negeri orang baru 6 bulan diberhentikan karena perusahaan yang mempekerjakan saya mau bangkrut gara-gara usahanya. Saya siapkan portfolio, saya siapkan pekerjaan, saya siapkan ratusan, ya, saya kirim kemana-mana dan sebagainya. Yang memanggil dari ratusan hanya 10. Jadi dari faktor aja saya sudah siap. Ya, makanya kita pakai matematika. Biasanya dipanggil lagi itu 10%. Jadi kirimnya ya sebanyak-banyaknya aja. Waktu saya melamar, saya dilecehkan berkali-kali. Waktu ngelamar ke perusahaan A di New York ya, di Amerika, ya rada gaya sedikit lah ya. Saya ditanya begini, ini gagal ya mendapatkan pekerjaan di interview. Kamu lulusan mana? Saya lulusan ITB. Mencuk orang makan keren lah gitu ya untuk ukuran Indonesia mah. Tepayu Pak di Amerika teh. Mister yang kerja di sini hanya lulusan Harvard, lulusan MIT, dan lulusan Columbia University. Kalau Anda bukan dari 3 lulusan sekolah ini, mohon maaf.
Lang saya bawa mapnya juga di film-film gitunya, ngelamun di trotoar, ke stasiun bus, pulang lagi ke kos-kosan. Paginya besok, ini cerita hidup saya yang saya jarang ceritakan. Jadi jangan menyangka saya jadi wali kota sukses terus, enggak. 30% cerita hidup saya gagal semua, ya, termasuk diputusin. Hari kedua bawa map lagi ya ke si perusahaan beda yang 10%. Dilecehkan juga Pak Maduli. Kalau dunia saya kan dunia gambar ya. Jadi yang saya lihat kan gambar. Ini karya saya. Cek saya mah keren gitunya. Saya bangga. Cek si direktur nanti ente keren. Kamu gambar kamu ini jelek sekali. Orang Amerika mah kan belak-belakannya kalau ketemu teh gitu. Kamu tuh jelek sekali. Kalau saya jadi kamu, gambar ini nggak usah dibawa-bawa lagi, buang aja ke bawah meja. Lang deui, namun di trotoar deui gitu ya. Akhirnya saya dinasehati oleh teman saya. Nah ini pelajarannya. Ridwan, kalau ngelamar di Amerika, kamu teh harus pede. Body language-nya teh harus percaya diri. Hari saya kan orang Sunda ya. Mereka mana? Ke gitu ya. Ya langsung ya. Ini orang Sunda kan? Pak Ridwan pintar pisan, lumayan sekedik-sekedik, gitu kan? Saya dilatih begitu budayanya oleh ibu saya, tidak boleh sombong. Pak Ridwan jago arsitek, ya lumayan lah, sedikit-sedikit gitu. Tah, lamun bahasa eta di Amerika mah dianggap rendah diri. Gara-gara nasihat teman saya itu, akhirnya saya datang lagi ke perusahaan ketiga di hari berikutnya. Saya mau praktek aja lah. Hari pertama dilecehkan, hari kedua dilecehkan, hari ketiga dilecehkan, saya mau lawan aja gitu. Sama juga kalimatnya begitu. Di perusahaan yang ada lowongan komputernya, ya, komputer arsitek ya, karena dunia arsitek. Pertanyaannya begini, emang sih nyamun diterjemahkan bahasa stand up namanya, emang situ bisa komputer kira-kira gitu ya? Dari gesturnya udah begitu. Tadinya kan mau gaya ya, ayo tiga galen ya. Langsungnya body language saya kayak gini, ya. Dia berdiri, saya berdiri juga. Dia begini, saya begini juga, gitu. Saya bilang mister, ya gitu kagok edan. Ya. Mister, saya nggak hanya bisa komputer, mister, saya bilang. Saya di Indonesia itu gurunya komputer. Ngebohong sekedik lah. Dulu saya membimbing anak-anak mahasiswa ITB belajar komputer arsitek. Jadi ada karena asisten dosen dulu kira. Saya kalimatnya begitu. Saya tidak hanya bisa, saya dulu yang melatih mahasiswa di Indonesia komputer. Untuk memberikan argumen saya lebih dari sekadar bisa kira. Tah gara-gara eta saya diterima. Paham nggak maksud saya? Jadi dalam hidup itu pertama saya belajar, harus percaya diri, ya. Jadi anda yang pelamar kan jangan gaya-gaya yang kusut gitu ya. Sudah becek, nggak ada ojek, nggak jomblo, pede aja, bangga dengan skillnya. Saya di sekolahan ketua mahasiswa, ketua ini, ketua itu dan sebagainya. Saya pintar, saya bisa dipercaya, saya punya pengalaman gitu. Tapi tong pakai peremnya. Jadi tips dari saya merujuk pada pengalaman hidup saya. Kalau melamar kerja, percaya diri. Kenapa? Tidak semua perusahaan akan lihat IP. Ya, ini saya cerita ya. Saya punya 2 sahabat. Satu IP-nya dia 3, pinter. Satu IP-nya 2, biasa aja. Waktu di Hong Kong ada lowongan kerja, karena setelah dari Amerika saya ke Hong Kong. Karena saya solidar dengan orang Indonesia, tiap ada lowongan saya telepon teman-teman solidaritas. Si 2 orang ini datang, diterima dua-duanya karena pinter kan. Tapi dalam 2 tahun, si yang IP-nya 3 ini, pinter ya, dia jabatannya itu terus tidak naik. Hari ini si IP-nya yang 2 itu, dia sudah jadi direktur.
Saya bilang, saya analisa, kenapa yang pinter tidak naik karirnya, yang biasa-biasa malah ternyata si yang IP-nya 2 ini orangnya lebih pede. Itu lagi, kalau si bosnya ngasih tugas, kumaneh nanti iya dulu, dikasih penjelasan dulu, Pak, menurut saya ide Bapak keren, tapi lebih keren lagi kalau idenya ditambahi A, B, C, D, E gitu. Jadi si bos nanti melihat, oh si budak ini mah punya nilai tambah, beranian ngasih pendapat. Nah untuk orang bule mah, orang yang berani menyampaikan pendapat itu keren. Bukan yang siapa, mangga Pak, tunjuk Pak, Widi Pak, gitu ya. Paham nggak maksud saya? Nah, jadi kesimpulannya soft skill itu penting, bukan hanya urusan intelektualitas. Allah sedang mentakdirkan adik-adik tidak diterima di perusahaan A, mungkin nanti jodohnya di perusahaan B gitu. Ya. Saya gagal cinta berkali-kali karena Allah sedang menskenariokan mendapat manusia wanita terbaik dalam hidup saya sekarang gitu. Karena lamun jeung batur mah cantang tuh saya jadi wali kota, tuh belum bisa begini, se-happy begini, sebahagia sekarang. Kesimpulannya, waktu yang sebelum-sebelumnya ya sedih juga, tapi kita move on, ya terus mengejar. Saya mendapatkan Bu Wali ini, saingannya mengalahkan 30 jejaka. Kenapa tahunya 30? Karena Bu Wali ini dulu kalau ada yang nyatain dicatat. Si A, si B, si C gitu. Pas saya cek, saya urutan 30-an. Kesimpulannya, kalau kita ingin mengejar yang kita cita-citakan, tong epes mer gitunya, bahasa Sunda, Rebo Nyunda nama gitu. Terus aja. Karena yang namanya fisik ya, tangan, ini gimana otak? Kalau otaknya dan hatinya sudah lemah, ikut capek gitu. Tapi kalau terus semangat, terus gitu. Jadi kekuatan fisik ini gimana otak? Jadi kepada orang-orang yang mentalnya lemah, dikit-dikit pasrah, baru ditolak kerja 3 kali udah merasa, aduh hidupnya terus aja ya. Karena tadi Allah sedang menunggu takdir di nomor 4 merenya, gara-gara di nomor 3 dia sudah patah semangat, padahal rezekinya tinggal 1 langkah, akhirnya rezekinya nggak dapat karena dia patah semangat. Padahal sudah ditakdirkan dapatnya di percobaan yang keempat misalnya seperti itu. Nah, sekarang saya bicara kota Bandung, adik-adik semuanya di sini ya. Kota Bandung ini kota dagang. Semua yang dijual di kota ini laku. Direktur PD Pasar Jaya yang punya pasar di Jakarta pernah bilang ke saya, Pak Wali, saya teh jualan barang di Jakarta, barang-barang tertentu teu payu, tapi waktu saya pindah, saya lempar ke Bandung habis. Ada apa dengan Bandung? Dan yang beli orang Jakarta oke deh. Jadi barangnya dari Jakarta, cuman pindah lokasi. Kesimpulannya apa? Udara, suasana di kota ini bikin lapar, bikin ingin belanja, kan begitu ya? Ingin beli dan seterusnya. Jadi Bandung ini kota dagang. Cuacanya nyaman karena suhunya sejuk. Jumlah turis yang datang ke Bandung 6 juta. Satu turis belanjanya 1 juta. 6 juta kali 1 juta, 6 triliun. Jadi bisnis di kota ini ada uang wisatawan, beli makanan, beli cireng, beli apa, beli nginep, beli transportasi, beli ojek, beli apa, servis, nginep di hotel dan sebagainya, itu 6 triliun. Makanya hotel di Bandung sekarang berkembang lebih dari 400. Nah kamu yang bisa berpikir, aduh berarti mintalah setetes dari triliun itu ya, jualan apa yang kira-kira wisatawan suka, jualan stiker, jualan pernak-pernik dan seterusnya dan seterusnya. Orang gaul pandai mengobservasi, ya. Di mana ada peluang di situ bisnis. Kalau orang optimis selalu melihat peluang dari masalah, jika tukang bakpao. Jadi tukang bakpao ini adalah orang optimis. Jika wali kota Bandung,
banyak masalah, optimis. Bandung City of Peace tahun 2013 dipoyok karena kotor. Sekarang meraih Adipura dalam 2 tahun. Bandung 2013 birokrasinya di ranking oleh pemerintah pusat, rankingnya di atas 200 Pak, sakitnya. Sekarang Desember 2015 dari 500 kota kabupaten, Bandung nomor 1 se-Indonesia. Karena menurut riwayat kalau jomblo berkumpul lebih dari 5 orang, nah biasanya jadi huru-hara gitu. Termasuk urusan yang kemarin omprengan apa itu tuh mafia-mafia komplotan preman yang selama ini meresahkan. Saya ini setengahnya di lapangan, jadi memang itulah dinamika. Semua risiko saya terima. Tapi poin saya karena optimis, karena cinta terhadap kota Bandung, ya saya nikmati aja. Kalau fisik mah capek. Ya, makanya anak-anak saya dan istri saya susah dapat liburan gitu ya. Dapatnya Pak Walinya udah capek aja, tapi mudah-mudahan sing sabar. Semua indah pada waktunya. Paham ya? Itu poin-poin saya untuk nyemangatin, jadi jangan patah semangat. Berikutnya inovasi dari pemerintah untuk memudahkan usaha. Lihat di belakang ini, ada namanya kredit melati ya. Pak Maruli, kalau orang Bandung bikin kegiatan pasti pakai singkatan Pak. Jadi melati itu diucapkannya enak, dibayangkannya indah, sebenarnya singkatan melawan laju rentenir itu melati. Seperti bus bandros, dibayangkan enak, dilihat juga bagus, singkatan Bandung Tour on Bus itu kira-kira begitu. Jadi kalau orang Bandung bikin kegiatan biasanya kami pakai singkatan. Antapani, antara cinta tapi tewani. Orang Antapani dia. Atau playboy biasanya itu Cipaganti, cintanya palsu, suka ganti-ganti. Ya, jadi orang Bandung gayanya begitu. Kredit melati ini hasil observasi Pak Maruli. Saya dicurhatin PKL, saya dicurhatin oleh orang-orang miskin yang terjerat rentenir, bunganya bisa 15-20% sebulan, bukan setahun Pak. Kalikan 12 bulan 100%. Mereka bisa bayar karena UKM ini biasanya harian perputaran uangnya. Jadi nggak ada masalah, bunga besar juga teorinya, gitu kan. Tapi sekalinya gagal, bunga berbunga kan, ribu-ribu persen. Makanya di Cicadas banyak yang cerai, banyak yang rumah disita dan seterusnya. Saya bilang rakyat saya nggak bisa begini terus. Tidak ada yang ngemplang Pak. Jadi intinya orang menengah bawah ini nggak suka ngutang, nggak kayak konglomerat. Jadi poin saya, silahkan manfaatkan asal mau usaha. Tadi jadi manusia gaul, Pak saya mau bisnis, naon atau nonteh ikat gitu ya, karena lagi tren, atau mau bisnis bros, pin, Pak nggak punya modal, tinggal lihat aja ke BPR sob. Pak nggak punya apa-apa, nggak apa-apa asal berkumpul berlima. Ya, dan statusnya lebih baik sama semua jomblo ngenes gitu ya, itu lebih mudah karena sepenanggungan nasibnya. Itu satu. Nah saya bilang ke Pak Menteri Koperasi, Pak tolong konsep ini duplikasi se-Indonesia. Inilah cara kita menolong rakyat kita, tidak pakai agunan yang bank biasa mungkin susah. Kita bisa dan tidak ada hutang, itu ya. Kedua, Pak Wali curhat, karena saya terima curhatkan di medsosnya. Jadi saya ini mudah dihubungi modal jempol aja. Saking dekatnya, segala dicurhatin. Pak rute Damri, Cibiru, boy il di mana wae? Ada Damri aturnya ke wali kota. Coba, oh ada puluhan cerita nih, 3 aja. Malam-malam, Pak emergency, dicolek bencong buah batu Pak. Tadinya. Satu hari lagi ada anak kecil, Pak Wali saya lagi susah PR matematika, bantuin Pak Wali. Ada ya. Jadi sekarang sudah nggak musim Pak Maruli pejabat itu jaga jarak ya. Warga ingin dekat tapi kan secara fisik tidak mungkin, maka dekatnya secara virtual gitu. Jadi jangan lupa follow @Ridwan Kamil ya.
Nah, itu salah satu curhatan Pak Mauli begini, Pak Wali, saya itu mau buka usaha, saya susah dapat surat keterangan dari RT, dari RW, ditarik oleh lurahnya, Pak Camatnya juga susah dan sebagainya. Itu berkali-kali. Saya bilang, kumaha rakyat saya mau naik kelas hidupnya dipersusah, dan ini nggak pertama. Saya bayangkan kalikan ribuan, gara-gara izin nggak keluar. Udah 100 juta, 50 juta tidak bergerak kan karena nggak dapat izin. Kalikan ribuan yang dapat seperti itu, berapa miliar ekonomi nggak bergerak. Saya bilang, tapi kalau saya hanya nasehatin si RT, si RW kan capek ya. Akhirnya saya bikin terobosan. Nah, itu tugas saya sebagai wali kota. Mulai bulan Februari apa Maret kemarin ya, Maret ya. Mulai bulan Maret tahun ini UKM tidak perlu pakai izin, cukup pemberitahuan. Jadi sekarang kalau hari ini punya ide, besok usaha langsung aja. Tapi lapor dulu. Lapornya juga nggak susah-susah. Download aja di HP-nya, namanya Gampil. Ya. Jadi di smartphone-nya ke Play Store ada aplikasi Gampil, artinya gampang. Tapi itu namanya gadget. Nah, orang Bandung kan, gadget mobile application kira-kira gitu. Si Gampil itu udah di launching dengan Menteri. Kenapa harus daftar? Supaya terregister statistiknya. Tapi kami nggak nyusahin. Nanti si camat lurah saya suruh periksa usaha yang daftar ini. Dia melanggar aturan nggak, ngajak ribut jeung tetangga dan sebagainya gitu. Jadi dibalik. Kalau dulu diperiksa dulu, baru izin. Sekarang dibalik. Kamu bisnis dulu, pemeriksaan belakangan. Kalau dulu pemeriksaan dulu, baru bisnis. Nah ini yang lama. Itu. Jadi masukan saya ke Menteri Tenaga Kerja dan Koperasi, inovasi dari Bandung itu yang setahun terakhir kredit tanpa agunan dan bunga berbunga, nggak perlu pakai izin, itu hadiah, sok yang begitu. Plus sekarang kami bikin 2 inovasi lagi Pak Maduli. Buruh kan suka demo ya, setahun sekali. Minta UMR dinaikkan dan sebagainya. Termasuk di Bandung itu kaum jomblo itu demo ke saya Pak, sampai ke balai kota kan ayahnya Pak Wali minta diberikan jodoh, Pak Wali minta pantai buatan, lah orang Bandung mah lalieur, segala didemokan, ya. Nah, saya bilang ke buruh karena saya dosen ya, saya belajar, kunaon demo wae, penghasilan kurang, oke. Kenapa atuh nggak cukup cek saya tanya? Oh kalau buruh itu Pak karena jam kerja kita nggak sempat ke pasar, maka sehari-hari buruh itu belanjanya di warung. Kalau sudah di warung harganya lebih mahal dari pasar, ya kan dari petani ke distributor, pasar induk ke pasar ke warung baru ke si buruh. Kan batina, bati nomor 1, bati nomor 2, bati nomor 3, bati nomor 4, jadi mahal. Gara-gara beli di warung menurut buruh biaya hidup kami mahal, kami demo gitu logikanya. Oh gitu. Saya pikirin ya udah, ketemu solusi lagi. Mulai sekarang lagi disiapin ya, belum launching, mungkin dalam waktu 2 bulan kita akan ada namanya delivery sembako buat buruh. Gitu. Jadi si buruh teh tinggal SMS, saya yang teri Pak Ridwan meureun 100 kilo modelnya kita ongkek. Saya butuh beas Pak, gitu kan. Nanti si SMS-nya masuk ke sistem koperasinya, nanti koperasi kerjasama dengan PD Pasar, dia yang deliver. Jadi setiap hari nanti ada plastik, ada di depan pabriknya, si Ibu Eti sebenarnya singgaran buruh nanti tinggal ambil pulang, atau kita deliver ke rumahnya. Sehingga saya pesan ke Pak Menteri, Pak di Bandung itu mensejahterakan tidak selalu menaikkan pendapatan, tapi mengurangi pengeluaran itu. Itu konsep saya mensejahterakan buruh, tidak selalu UMK gitu ya, karena berhubungan dengan makroekonomi. Tapi ngurangin pengeluaran, salah satunya sembako delivery. Inovasi berikutnya yang juga sedang disiapkan, Pak bensin mahal, demo apa? Ya udah saya bilang teh. Oke, mulai semester ini Pemkot Bandung akan bikin namanya bus untuk buruh dan guru honorer. Gratis. Jadi saya nyiapin bus 10
Kerjanya hanya ngangkut-ngangkut buruh aja. Di daerah kos-kosannya yang rame ke pabriknya bolak-balik gitu. Sehingga nggak ada alasan. Kok Pak Wali Kota Bandung mah yang bensin itu dihilangkan, naik bus. Seperti kita menyediakan bus sekolah gratis. Sehingga buruh itu menghemat dari biaya transport, menghemat dari biaya mahalnya belanja. Tuh. Itu yang saya sebut Pak dengan inovasi itu. Begini-begini nggak seksi, nggak ada dramanya, makanya jarang diberitakan. Ya, yang ramai makan taman gitu ya. Pak Wali ini nggak hanya taman aja, birokrasi diberesin, jadi ranking 1, kebersihan dikerja keraskan, dapat adipura, inovasi buruh ini itu banyak, lebih dari 100 selama 2,5 tahun saya kerja keras. Nah, poin saya Pak Maruli kira-kira begitu ya. Jadi saya mah cuman satu ke umat saya mah, minta didoakan Pak Wali sehat, itu aja. Minta didoakan saya selamat dunia akhirat, itu aja. Kenapa? Saya ini dulu kayak bapak-bapak, saya ini warga, saya bukan birokrat, saya bukan jadi wali kota dari lurah, camat, kepala dinas, bukan. Saya mah dulu warga Cigadung, yang juga komplain lihat jalan bolong, yang juga komplain lihat pelayanan, yang juga komplain di rekayasa pajak usahanya dan sebagainya. Saya dulu warga, jadi sekarang jadi wali kota, perspektif saya perspektif warga. Saya ingin kalau nanti 2,5 tahun saya selesai jadi wali kota, saya mewariskan pondasi kota Bandung yang keren, yang kokoh gitu. Termasuk ini ya, agar tenaga kerja kita ya. Terakhir dari saya kepada para pencari tenaga kerja, saya tantang sekarang, kamu teh mau kerjanya hanya di Bandung aja atau mau keluar negeri juga? Kalau mau keluar negeri, saya urusin juga. Asal jago bahasa Inggris itu aja. Sehingga pertanyaan saya kepada kamu-kamu yang hadir di ruangan ini, bisa bahasa Inggris itu? Kalau enggak, belajar dari sekarang, karena pasar sudah terbuka. Secara ekonomi, tidak ada lagi batas negara, paham ya? Yang namanya Garut dan Singapura nanti sama, nggak ada bedanya. Hanya sebuah kota, banyak manusianya, itu aja. Mau kerja di Garut apa di Singapura nanti sama aja. Tapi kalau di Singapura, Anda harus bisa bahasa Inggris. Kalau nggak bisa, belajar, ngeles, investasi. Ciri orang jago bahasa Inggris bukan skornya tinggi dalam TOEFL-nya. Ciri orang jago bahasa Inggris kalau mimpinya sudah dalam bahasa Inggris. Jadi kalau nanti malam mimpinya masih bahasa Sunda, ya, bahasa Indonesia, berarti belum jago bahasa Inggris. Tapi kalau mimpinya udah kayak Cinta Laura gitu, nah itu udah jago bahasa Inggris. Jadi poin saya begitu ya, tingkatkan skillnya, percaya diri, optimisme, skill bahasa dan lain-lain, kerja keras, insya Allah kesuksesan seperti itu. Karena semua orang sukses selalu melakukan 4 hal, tolong ingat. 1 selalu kerja keras, 2 selalu kerja cerdas, 3 selalu kerjanya tuntas, 4 kerjanya ikhlas, hatinya tenang. 4 rumus ini, kerja keras, cerdas, tuntas, ikhlas, insya Allah jadi modal hidup kita bahagia lahir batin di kota Bandung. Apalagi kota Bandung, indeks kebahagiaannya sudah tinggi, 70,6. Ya. Jadi warga Bandung ini warga yang salah satu warga yang paling bahagia se-Indonesia. Salah satunya karena banyak ruang terbuka untuk berinteraksi. Semakin orang Bandung mah gampang, semakin banyak bersilaturahmi, dia bahagia. Itu aja. Makanya saya bisa bedakan Instagram orang Jakarta dengan Instagram orang Bandung. Kalau orang Bandung mah foto-foto nanti di taman, di trotoar, di walungan, ya keren outdoor. Orang Jakarta mah pasti di kafe, lagi di mall, mundur-mundur cantik, gitu beda, ya. Makanya kita bersyukur tinggal di kota yang seimbang seperti ini. Stres dikit, ada teras Cikapundung gitu kan, stres pisan, ada Rio 11, lengkap. Jadi semua difasilitasi di kota tercinta. Saya kira itu ya Pak Tono, saya bilang Pak Tono, Pak Wali harus datang, aduh saya lagi kurang enak badan, tapi demi kepala dinas dan warga tercinta saya hadir. Dan saya ceritakan cerita hidup saya yang jarang saya ceritakan, karena itulah true story-nya saya, tidak sesukses yang selalu orang bayangkan. Saya dipecat berapa kali dan sebagainya, itu bagian dari sejarah hidup saya.
Saya kira itu saja ya, karena saya masih ada 5 agenda hari ini yang harus saya penuhi. Selamat berjuang, doa dari saya ya, mudah-mudahan lancar semuanya. Kepada perusahaan-perusahaan partner, hatur nuhun, kita beriringan sama-sama mengembangkan ekonomi orang Bandung dan seterusnya. Tetap dahulukan orang Bandungnya ya, karena bagaimanapun uang APBD saya dibelanjakannya buat orang Bandung dulu. Jadi bukan tidak boleh yang lain, nggak ada masalah, tapi ada prioritas gitu ya, supaya saya jelas mengukur. Termasuk itu Pak, tingkat pengangguran, kemiskinan, BPS ini nggak pernah membedakan mana KTP Bandung mana bukan. Selama ada orang Indonesia tinggal di Bandung lebih dari 6 bulan, itu dihitung dalam angka statistik. Menurut saya agak kurang fair. Jadi saya nggak bisa mengukur ini duit saya untuk mensejahterakan warga saya ini meningkat apa menurun, kok kayak menurun. Padahal ternyata yang disurvei statistiknya yang 6 bulan tinggal di sini, yang mau macam-macam. Tapi ini kota terbuka, Indonesia terbuka. Dan titip pesan ke Pak Menteri, karena Pak Menteri mau hadir kalau peluncuran sembako delivery. Pak Menteri juga ingin lihat inovasi bis buruh. Kalau ternyata berhasil, Pak Menteri janji akan menduplikasi itu ke seluruh Indonesia. Itulah saya bilang, membangun Indonesia tidak harus selalu di Jakarta. Di Bandung juga banyak inovasi untuk Indonesia. Makanya saya setia dengan istri saya dan kota Bandung. Makanya saya putuskan kemarin tidak ke Jakarta dengan jernih hati dan akal sehat. Itu saja, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, semuanya kita harap semangat dengan dibukanya Bandung Job Fair 2016. Kita ikut sama-sama. 3, 2, 1. Boleh tepuk tangan yang meriah dong. Dengan dibukulnya teriak bersama-sama dari Wali Kota Bandung, Bapak. Iya, saya cuma mengingatkan mereka kalau lulus dari perguruan tinggi atau sekolah, jangan selalu pola pikirnya itu langsung jadi karyawan gitu ya. Saya ngasih statistik tadi bahwa peluang besar sekali cuman buat dagang-dagang, modal juga mudah, izin juga udah nggak ada gitu kan. Tinggal masalah niat aja. Jadi kepada mereka yang selalu berpikiran harus jadi karyawan, tadi setengahnya saya ceritakan tentang peluang menjadi wirausahawan. Kepada yang memang mau melamar jadi karyawan, saya semangatin bahwa saya sebagai dulu wali kota pernah ditolak kerja berkali-kali ya, tapi kebetulan waktu di luar negeri. Saya semangatin supaya mereka percaya diri penting ya, kemudian nambah skill, apalagi mau MEA ini bahasa Inggris ditambahin, kemudian meriset dengan cerdas dan lain sebagainya, dan jangan menyerah. Jadi jangan karena ditolak 3 kali terus pundung gitu ya. Pengalaman hidup saya nggak begitu, jadi dan saya udah titip ke Dinas Tenaga Kerja kayak begini minimal 4 kali setahun ya. 4 kali setahun, dan ini alhamdulillah 2.000 sampai 3.000 lowongan kerja kan bisa hadir ya untuk ngurangin, dan tadi sudah ada pengurangan pengangguran 21.000. Kita ini pengangguran turun dari 11% ke 9%, jadi lumayan. Pak, kalau setiap tahunnya sendiri kan dari SMA dan SMK, sekarang kan SMK juga lebih banyak, kalau hitungan saya nggak salah itu sekitar 15.000 an. Sementara dari kesempatan ada seperti itu ya Pak. 3.000 itu kan per sesi job fair Kang. Job fair, Jadi kalau logika saya dikali 4 minimal 12.000-an. juga kan masih ada sekelompok tinggi. Ya pasti Kira-kira nggak selain kan tadi terobosannya kan gini, matematikanya tidak, oh ini ada lulusan berarti job fair harus mengikuti, kan sebagiannya dimotivasi untuk ini. Sudah lebih dari 25.000 kita latih wirausaha, jadi itu juga tolong diliput untuk menyeimbangkan para lulusan-lulusan ini. Juga banyak yang belajar usaha dengan sertifikasi dan pelatihan yang sudah lebih dari 25.000. Kombinasi wirausaha awal dengan jadi karyawan ya, terus kita selama berapa tahun terakhir Pak pelatihan yang sejak saya mimpin 2,5 tahun. Pak, yang untuk program buruh tadi sampai hari ini persiapannya Nanti Pak Tono oh ya lebih apal ke Pak Tono oke. aja ya.